Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat memasuki tahun 2024 dan kita bersyukur di minggu pertama tahun 2024 ini kita bersama-sama beribadah, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya ada sukacita, ada semangat di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang temanya adalah gerakan baca Alkitab, mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, kiranya lagu yang barusan kami nyanyikan itu betul-betul menjadi satu pedoman, komitmen kami juga, bahwa firman-Mu itu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Kami rindu Allah Roh Kudus yang membantu kami untuk memiliki gairah di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, baik hamba-Mu yang akan men-sharingkan kebenaran firman-Mu, maupun kami semua yang mendengarkan, memikirkan, dan merenungkannya. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk berkonsentrasi dan sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari kitab Ulangan, pasal yang ke-6 ayat 4-9. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dalam terjemahan baru 2. Begini bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan mewujudkan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita ada satu gerakan yang diharapkan setiap kita terlibat, yaitu gerakan baca Alkitab. Bagi kita yang sudah mendapatkan ini, kita tahu ini sebagai alat bantu untuk kita membaca Alkitab tiap hari. Dan ditargetkan satu orang membaca satu Alkitab, seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu di dalam 1 tahun. Diharapkan seperti itu, dan ini adalah lembaran sebagai alat bantu. Bapak Ibu yang belum mendapatkan nanti bisa meminta kepada Asyir di depan. Nah Bapak Ibu, pada waktu kita mengetahui gerakan ini, atau pada waktu kita secara pribadi membaca firman Tuhan, ada satu asumsi, ada satu latar belakang pemikiran yang mendasari atau yang drive begitu ya, sikap kita pada waktu membaca Alkitab atau bersaat teduh. Sempat saya memikirkan dan ngobrol dengan beberapa teman, mereka mengatakan salah satu yang mungkin kita bayangkan kalau kita ini sudah membaca, menyelesaikan satu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun, kita sudah berikan tanda tiap hari begitu sampai akhir tahun depan 31 Desember tahun ini ya, 31 Desember tahun 2024. Penuh dengan contrengan karena kita sudah baca semuanya. Kira-kira kalau sudah selesai kita pikir apa Bapak Ibu? Kita apakan ini? Kira-kira seorang teman mengatakan, nah ini kita akan ngomong sama orang-orang kan, saya sudah selesai loh. Buktinya satu Alkitab sudah kita selesaikan, membaca keseluruhannya. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita ikut gerakan baca Alkitab ini, kita punya asumsi tentang Alkitab. Kalau sampai betul seperti itu, selesai 1 tahun, ada tandanya semua, kita sudah menyelesaikan dan kita bangga dengan prestasi kita membaca Alkitab ini dalam 1 tahun, maka mungkin sebetulnya kita punya asumsi bahwa Alkitab adalah alat kita untuk membanggakan diri. Alat kita untuk menunjukkan saya orang Kristen yang baik loh, sudah selesai 1 tahun. Alkitab itu memiliki makna tertentu di dalam kehidupan kita, tetapi tahukah bahwa asumsi kita, latar belakang pemikiran kita, itu menentukan bagaimana sikap kita terhadap Alkitab pada waktu membacanya. Sebagian kita mungkin akan punya asumsi bahwa Alkitab adalah buku kuno yang tidak relevan dengan kehidupan masa kini.
Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Sekarang bahasa Indonesia sudah diperbaharui sesuai dengan EYT, EYD, maka terjemahan baru 2 itu lebih enak bacanya. Tapi sebelumnya kita merasa ini buku kuno, untuk memahaminya sulit sekali sebetulnya. Gantang itu apa sih? Kita tidak tahu. Perkebunan anggur dan anggur itu diinjak-injak, anggur asam. Sebagian kita mengerti, sebagian nggak mengerti. Perlengkapan senjata rohani ketopong, ya kita bisa membayangkan karena pernah lihat gambarnya, tapi tidak pernah merasakan memakai ketopong itu seperti apa. Berperang itu gunanya pedang, dipakai untuk menusuk orang, itu seperti apa, kita tidak bisa membayangkan. Karena kita menganggap Alkitab itu adalah buku kuno yang tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Atau kita mungkin berpikir Alkitab itu susah dipahami. Mazmur 23, kayaknya gampang karena sering kita baca dan kita dengar. Tapi coba kita pikirkan, Tuhan gembala, apa sih? Kita tidak pernah merasa menjadi gembala, kita tidak tahu fungsi gembala bagi domba itu apa. Kalau Tuhan adalah gembala, maka kita ditempatkan sebagai domba. Apa sih rasanya jadi domba? Nggak tahu. Kalau Raja Daud bisa mengarang dan menyanyikan Mazmur 23, karena dia adalah seorang gembala. Lah kita ini jauh dari kehidupan gembala, kita di kota metropolitan. Sebetulnya waktu kita menghayati, susah sekali dipahami ayat-ayat Alkitab ini. Akibatnya kita enggan membaca, ataupun kalau membaca ya sesuai target. Kemudian kita tunggu pengkhotbah menjelaskan khotbahnya. Kita suka membaca atau mendengarkan khotbah, melihat reelsnya, entah itu Facebook, TikTok dan lain sebagainya, yang pendek-pendek aja asal ngerti firman Tuhannya. Ayatnya apa nggak tahu, penjelasannya yang tahu. Saat teduh ayatnya nggak perlu dibaca, renungannya aja dibaca. Kenapa? Susah baca Alkitab itu. Kalau begitu penggalian, sharing makna khotbah, makna Alkitab itu adalah tugas rohaniwan yang memiliki latar belakang teologi. Kalau kita tidak punya latar belakang teologi, gimana ngerti Alkitab? Bukit Hermon itu apa? Apalagi baca kitab Wahyu, baca sebagian kitab Daniel, sebagian Yehezkiel yang semuanya adalah penglihatan. Baca sih baca, tapi nggak ngerti. Apalagi baca silsilah, nama-nama orang. Baca pembagian lokasi tempat orang Israel dibagi-bagi. Ini daerah apa nggak tahu, namanya juga sudah berbeda dengan zaman sekarang. Alkitab ini seolah-olah kita tempatkan begitu jauh dari kehidupan kita. Alkitab itu kuno, Israel, nggak relevan, susah dipahami. Akhirnya Alkitab itu jauh dari hidup kita. Kalaupun kita baca sekedar baca penuhi target, artinya apa? Nantilah itu. Atau yang sebaliknya. Ekstrim sebaliknya adalah kita menganggap Alkitab itu seperti mantra. Kita senang sekali kalau terima perjamuan kudus ada ayat di situ. Kadang-kadang terima perjamuan kudus siap handphone, difoto. Bukan salah Bapak Ibu. Tetapi kita memiliki pemahaman ini ayat mantra ini. Kalau saya sebutin selama 1 bulan ayat ini, waduh saya bisa makmur, bisa kaya raya, sehat, tidak kena penyakit. Seperti ada seorang yang pengen dapat jawaban dari Tuhan secepatnya. Dia berdoa, berbulan-bulan Tuhan gak jawab pergumulannya. Sampai dia pikir, oh Tuhan punya cara ini instan. Diambil Alkitab, terus dia buka, diangkat telunjuknya. Tuhan, pakailah telunjukku, engkau mau bicara aku gak dengar ini. Tapi Alkitab ini tertulis, Tuhan tolong berkati telunjukku. Dia buka Alkitab, dia tunjuk. Nah ini jawaban Tuhan buat saya. Maka dia baca. Maka Yudas melemparkan uang itu dan kemudian bunuh diri. Kita anggap Alkitab itu firman Tuhan yang instan jawab kebutuhan kita. Itu mungkin kita alami, Bapak Ibu, saudara sekalian. Tapi tahukah kita kalau itu menjadi asumsi kita, waduh berbahaya sekali. Saya menggambarkan kalau kita Alkitab itu kita jauh, ya khotbah saya dengarlah, tapi Alkitabnya jauh, gak pernah baca, cuman kewajiban, ya orang tua lah yang baca, itu bukan bagian kita. Sadarkah bahwa kemudian kita ini menjadi seperti zombie rohani. Nampaknya hidup tapi sebetulnya mati. Bergerak tapi tanpa makna. Kenapa? Ketika Alkitab itu makin jauh dengan kita, pertanyaannya adalah, lalu yang dekat dan mengisi pikiran dan hati kita apa Bapak Ibu? Yang mengisi pikiran dan hati kita adalah TikTok. Buku-buku yang mungkin berguna buat kita, tetapi Alkitab itu nggak berguna buat kita. Apalagi kalau kita sudah lihat drakor, begitu ya, kalau zaman dulu itu, apa sih, drama-drama, begitu. Itu yang kita lihat tiap hari, sedangkan Alkitab nggak pernah kita lihat. Waktu kita punya masalah,
Persis seperti di drakor itu. Pikiran kita untuk menyelesaikan apa Bapak Ibu? Bukan Alkitab. Nggak mungkin Alkitab. Karena nggak pernah mengisi pikiran kita. Nggak pernah mengisi hati kita. Yang kita hayati pada waktu menghadapi masalah yang sama dengan drakor yang kita tonton adalah, oh solusinya sama dengan drakornya. Kita orang Kristen, tetapi cara penyelesaian kita adalah drakor. Kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika ada problem hidup kita, Kristus kita taruh ke samping. Perasaan kita, pikiran kita dituntun, didrive oleh media sosial yang kita terima. Artinya kita hidup secara orang Kristen, kita adalah orang Kristen, tapi cara pikir, tindakan kita, sifat kita semuanya adalah bukan orang Kristen. Dituntun oleh hal-hal di luar Alkitab. Maka maafkan kalau saya menyebutkan kita sebagai zombie rohani. Seolah-olah hidup sebagai orang Kristen tetapi sebetulnya mati. Tanpa disadari pola pikir kita betul-betul dipimpin oleh prinsip-prinsip yang seringkali malah bertentangan dengan Alkitab. Kita hanya memilih ayat-ayat Alkitab atau khotbah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang ada teman-teman atau kita yang mengatakan, oh khotbahnya bagus, khotbahnya menyentuh. Kenapa? Karena sesuai dengan problem kebutuhan dia. Sesuai dengan pergumulan dia, oh ini menjawab, maka kita mengatakan, bagus. Tapi ketika kita punya problem, hutang piutang yang menumpuk dan kita kesulitan untuk membayar, khotbahnya bicara mengenai Alkitab. Tidak ada hubungan khotbah tentang Alkitab dengan problem hidup saya, enggak menjawab. Maka segera kita keluarin handphone, kita mulai baca WA, baca, oh tweet hari ini apa ya teman-teman ya, yang lagi ngetren apa ya, Insta teman saya ini apa nih. Kenapa? Problem saya hutang piutang, tapi khotbahnya mengenai Alkitab enggak nyambung. Maka lagi-lagi Alkitab makin jauh dari pikiran dan hati kita. Kita enggak mau mendengar itu. Atau ayat Alkitab hanya menjadi mantra untuk kesehatan, kesuksesan, kemakmuran, dan lepas dari bahaya, malapetaka. Ini mungkin asumsi kita dan itu menjadi latar belakang pemikiran kita. Tetapi kalau kita membaca Ulangan pasal 6 tadi, kita menemukan isi hati Tuhan sebetulnya apa. Isi hati Tuhan jelas sekali dari Ulangan 6 dan bagian yang lain adalah Tuhan itu menginginkan kita umatnya, pola pikir kita, perasaan kita, pola hidup kita itu didasari dan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Maka kalau kita membaca, Tuhan mengatakan di sini, biarlah firman Tuhan itu menjadi tanda pada tanganmu, diikat sebagai tanda di tanganmu, dan menjadi lambang di dahimu. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Menjadi tanda di tangan dan menjadi lambang di dahi. Nah, orang-orang Yahudi memiliki cara untuk melakukan itu. Kalau kita melihat orang tua yang di sebelah kanan itu, atas, dia tangannya diikat. Yang tidak kelihatan adalah ada satu kotak yang disebut tefilin di dekat situ, nanti sedikit saya jelaskan. Satu lagi jendol, kotak di sini. Itu isinya apa? Isinya yang digambar ini. Yang di bagian kepala, saya mencoba membuat tiruannya, cari-cari susah dan harganya jutaan, jadi saya nggak membeli. Saya bikin aja gitu ya. Ini ditaruh di kepala sini, di dahi, kemudian diikat ke belakang begitu ya. Isinya yang di dahi itu adalah yang 4 lembaran itu. Itu tiap lembaran berisi ayat-ayat Alkitab yang saya tulis. Keluaran 13 ayat 1 sampai 10, lembaran kedua ayat 11 sampai 16, lembaran ketiga Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, lembaran keempat pasal 11 ayat 13 sampai 21. Itu harus menjadi lambang di dahi, maka diikat di kepala. Mereka lakukan ini tiap hari Senin sampai Jumat pada waktu mereka berdoa pagi dan sore. Namanya tefilin. Yang kedua, ayat-ayat yang sama tapi satu lembaran. Itu yang sebelah sini ya, satu lembaran isinya sama dengan yang 4 itu, cuma dijadikan satu. Mereka taruh ikat di tangan. Nah ini kalau saya nggak boleh begini ya, pakai jubah atau pakaian kemudian ditempel. Enggak, ayat ini, 4 ayat itu harus dibuka ini tangan, begitu ya, wah nggak bisa. Terus ditempel di sini. Kenapa ditempel di sini? Pertama harus ditempel di tangan yang lemah. Jadi kalau saya tangan yang dominan kanan, maka ditempelnya tangan kiri. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai yang lemah ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka ditempel di tangan yang lemah. Kalau orang itu kidal, diikatnya di sebelah
kanan. Begitu ya kira-kira ya. Nah, arahnya itu harus dekat ke jantung. Jadi kalau tempel diikat sebelah kiri, maka ditaruh di sini dan dekat ke jantung. Kenapa? Supaya firman Tuhan itu dekat di hati. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Hurufiah mereka ikat. Kemudian ketika diikat di bagian lengan atas, mereka ikat begitu, saya kesulitan mengikat ya. Diikat, itu membentuk huruf bahasa Ibrani Shin, yang artinya sebetulnya dari Shema. Tahu Shema Bapak Ibu? Dengarlah. Jadi waktu diikat ada bentuknya Shin, itu orang Israel ingat, oh saya harus mendengar firman Tuhan waktu lihat. Kemudian di bagian tangan sini diikat 7 kali. Artinya angka 7 itu sempurna. Jadi firman Tuhan itu sempurna mesti dilakukan. Kemudian bagian ujungnya diikat lagi, membentuk Shin lagi. Dengarlah. Jadi dengarlah maka hidupmu sempurna dan terus dengarlah. Dan itu mesti dekat ke sini. Secara hurufiah mereka melakukan yang Tuhan katakan. Tempel, ikat. Sampai hari ini. Di zaman Tuhan Yesus mereka sudah lakukan, sampai hari ini juga sama. Nah, apa sih isinya Keluaran dan Ulangan ini Bapak Ibu sekalian? Di kitab Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 10 dan ayat 11 sampai 16 itu bicara mengenai masa lalu. 4 ayat ini, 4 bagian firman Tuhan itu ada isinya per kalimat yang sama. Jadikan itu tanda pada tanganmu dan lambang atau peringatan di dahimu. 4 bagian ini ada perintah itu. Jadi diulang-ulang 4 kali. 2 bagian yang pertama yaitu Keluaran bicara mengenai dulu. Ingat, pada waktu kamu dulu di Mesir, kekuatan tangan Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Kita ingat khotbah Guru Injil Tommy Setiawan tanggal 31 yang lalu, melawan lupa. Jangan lupa kekuatan Tuhan. Jangan lupa berkat Tuhan. Jangan lupa kamu adalah bangsa budak yang dibawa oleh Tuhan dengan kekuatannya. Ingat itu di 2 bagian Keluaran ini. Kemudian yang kitab Ulangan, 2 bagian yang lain, 2 kertas yang lain berisi mengenai sekarang. Jadi yang Keluaran bicara mengenai yang lalu, yang Ulangan bicara mengenai sekarang. Apa sekarang? Sekarang kamu tinggal di tanah Kanaan. Ada tantangan, apa? Dewa-dewa asing. Orang Kanaan ini menyembah dewa-dewa, kamu bisa kebawa menyembah dewa yang sama. Yang kedua ada godaan, tanah ini subur. Kamu bisa mengatakan, oh dengan kekuatan tangankulah aku menghasilkan kekayaan dan kesuburan ini. Enggak. 2 bagian ini bicara mengenai sekarang di tanah Kanaan, ada godaan, ada tantangan, ada kesulitan. Bagaimana menghadapinya? Firman Tuhan. Menghadapinya sebagai tanda, lambang di dahi, dan tanda di tangan. Itu cara menghadapinya. Maka sampai hari ini mereka pakai itu terus. Mereka berdoa. Mereka bukan gak sungguh-sungguh, mereka sungguh-sungguh. Mereka tahu maknanya. Yang di dahi ini adalah saya mesti ingat firman Tuhan. Maka tiap hari mereka hafalin tuh ayat-ayat perjanjian lama. Taurat mereka hafal. Harus ada di lengan yang lemah, dekat dengan jantung. Artinya firman ini sungguh-sungguh ada di dalam hati saya. Mereka itu betul-betul menghayatinya. Yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukankah yang Tuhan mau sebetulnya? Bukan sekedar ditempel, diikat di kepala, diikat di tangan. Tidak. Yang Tuhan mau di dalam 4 bagian firman Tuhan itu semuanya adalah firman itu ada di hatimu. Mengisi perasaanmu, menuntun perasaanmu. Ketika engkau akan marah, firman Tuhan itu yang menuntun, tenanglah dan ketahuilah akulah Tuhan. Pada waktu hidup itu mengecewakan, pada waktu kita mengalami masalah lagi, maka firman Tuhan mengisi hati dan pikiran kita yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kita yang mengatakan, ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan yang mengisi pikiran dan hati kita itulah yang menuntun perasaan kita pada waktu kita galau. Pada waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita akan melakukan dosa. Firman Tuhan itu yang membantu menuntun kita. Kalau tidak, maka yang menuntun kita itu adalah drakor mungkin. Yang menuntun kita adalah media sosial dengan semua nasihat-nasihatnya. Saya mau memperkenalkan Bapak Ibu, ini adalah patung John Harvard.
Dia adalah pendiri Harvard University yang sampai sekarang masih berdiri di Amerika. Sudah mungkin 3 abad university ini berdiri. Nah, patung ini ditaruh di bagian paling depan. Walaupun saya belum pernah ke sana ya, saya membaca. Yang menarik adalah penjelasan dari pembuat patung ini. Pertama adalah pembuat patung ini nggak kenal siapa John Harvard. Tapi dia tahu dari sejarah John Harvard ini adalah seorang Puritan, seorang Kristen yang sungguh-sungguh taat pada Alkitab. Seorang yang banyak membaca buku, seorang yang bijaksana, seorang yang takut kepada Tuhan. Maka orang ini mencari orang yang kira-kira punya profil seperti itu. Intelektual, suka baca Alkitab, bijaksana. Maka dia ketemu orang itu, kira-kira profil John Harvard seperti itu. Oh, kita bisa mengatakan, nah itu mah bohongan, belum tentu wajahnya kayak begitu, walaupun profilnya sama. Setuju. Tetapi yang menarik adalah, ini 2 sisi ya, dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Yang menarik adalah, saya coba kita melihat lebih detail. 2 yang saya lingkari. Yang pertama yang dipangku. Apa itu kira-kira? Itu Alkitab. Yang di bawah kursi itu saya perbesar. Di sebelahnya. Buku. Pembuat patung ini mau mengatakan, ini prinsip hidup John Harvard, seorang yang intelektual dan mendirikan universitas ini. Dia baca buku, tetapi yang utama adalah Alkitab. Maka ada tulisannya dalam bahasa Latin yang saya tulis di atas itu, Veritas pro Christo et Ecclesia, yang artinya kebenaran untuk Kristus dan untuk gereja Tuhan. Kenapa begitu? Karena John Harvard mendasarkan hidupnya, intelektualnya itu pada firman Tuhan. Maka yang di atas adalah Alkitab yang dia baca. Sedangkan yang di bawah adalah buku-buku ilmu pengetahuan. Pengetahuan bukan gak penting, tapi dia punya prinsip Alkitab itu melampaui. Alkitab itu mesti di atas ilmu pengetahuan. Itulah yang menuntun hidupnya. Ilmu pengetahuan bisa memberikan suatu kebijaksanaan buat dia. Tapi ilmu pengetahuan bukan jawaban, bukan penuntun hidupnya. Ada orang memberikan komentar tentang John Harvard seperti ini. Dari awal, Harvard menempatkan firman Tuhan sebagai prioritas yang tertinggi, yang tinggi. Dari membaca Alkitab sampai mempelajari studying God's Word. Itu penting sekali Alkitab itu. Fakultas di Harvard itu kelihatannya mereka punya satu komitmen untuk berdiri teguh di atas kebenaran Alkitab dan Alkitab yang dapat dipercaya. Alkitab itu yang utama, maka dia di atas daripada buku-buku ilmu pengetahuan yang lain. Nah, itu kita bisa sorot yang itu. Kemudian saya mengajak kita menyorot sekarang sepatunya, Bapak Ibu. Kenapa sorot sepatunya? Saya membaca di keterangan, menarik. Sepatu yang kaki kiri yang lebih menonjol itu lebih muda warnanya ya, lebih mengkilap. Kenapa bisa begitu? Sepatu yang satu itu kan di belakang, jadi nggak terlalu. Yang di depan yang nonjol yang kaki kiri. Kenapa bisa begitu? Diperhatikan, diselidiki, selama ratusan tahun orang datang melihat patung ini dengan filosofi yang begitu indah. Tapi mereka punya sikap, dia sentuh, dia usap-usap ujung sepatu Harvard ini. Tujuannya supaya dapat keuntungan, supaya dapat luck, keberuntungan. Dia sentuh supaya dapat keberuntungan. Salah fokus ya, seperti renungan kita di akhir Desember yang lalu di kebaktian doa, salah fokus. Harusnya orang melihat patung itu, melihat filosofi, semangat dari John Harvard. Tapi ternyata malah memperlakukan patung itu sebagai, supaya saya dapat keberuntungan. Bukankah itu persis sama ketika Alkitab ayat-ayatnya kita jadikan mantra? Bukankah itu persis sama ketika kita minta supaya Alkitab itu instan menjawab kebutuhan kita? Padahal keinginan Tuhan adalah supaya firman Tuhan itu mengisi pikiran kita. Firman Tuhan itu mengarahkan perasaan kita. Firman itu menjadi pertimbangan-pertimbangan utama kita ketika kita mengambil keputusan. Itu yang harusnya kita lakukan. Sehingga pertanyaannya bukan sekedar kita baca Alkitab, tetapi sebetulnya apa sih peran Alkitab bagi kehidupan kita? Alkitab itu mesti berperan. Kalau kita punya asumsi yang sama seperti yang saya sampaikan di pendahuluan, maka Alkitab itu jauh dan perannya adalah, saya sudah habis loh baca satu kitab. Perannya adalah, saya hebat loh sudah baca sekian kali Alkitab loh.
Alkitab kita jadikan instrumen alat untuk kebanggaan, prestasi dan kesombongan kita. Jauh, bukan itu yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya mari kita memikirkan bahwa peran Alkitab itu sebetulnya adalah dasar dari identitas kita. Artinya, Alkitab yang mengisi pikiran hati kita, yang menuntun pengambilan keputusan dan sikap-sikap itu, membedakan kita dari orang yang tidak percaya. Setiap rumah tangga pasti ada masalah. Suami istri pasti pernah berselisih pendapat. Tapi cara menyelesaikan masalahnya itu berbeda. Antara orang yang membaca firman Tuhan, yang dituntun dengan firman Tuhan, dengan orang-orang yang tidak percaya, yang hanya berdasarkan pada emosi semata. Orang-orang Kristen yang menghadapi perjuangan, pergumulan di dunia kerja, ketidakadilan di dunia kerja, yang menghadapi godaan di dalam pergaulan. Bagaimana kita mengatasinya dan menjawab semua permasalahan itu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi celakanya seperti saya katakan, kita ini seringkali tanpa disadari seperti zombie rohani. Karena ternyata cara kita menyelesaikannya sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Alkitab jauh dari kehidupan kita. Atau Alkitab sekedar aksesori buat kita. Enggak, Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu harus menjadi identitas kita. Dalam pengertian mempengaruhi cara pandang kita. Nah, Bapak Ibu, saya membawa alat peraga. Sebagian mungkin sudah tahu ya. Saya menganggap pikiran kita itu seperti air ini yang mulai ada kotoran. Karena dari sejak kita di dalam kandungan kita sudah berdosa, maka kecenderungan kita pasti berdosa. Tidak perlu diajari benci, muncul sendiri itu benci. Tidak perlu diajari iri hati, kakak adik bisa iri, apalagi dengan tetangga, bisa muncul iri. Dari mana? Karena di dalam kandungan, pikiran kita, hati kita sudah tercemar. Ditambah lagi kita jalani hidup ini, ada orang yang bikin kita pahit, kesel, jengkel, kadang-kala itu adalah orang tua kita sendiri. Saya kesel sama papa saya. Saya kesel sama koko saya. Tambah lagi kotor nih pikiran. Makin dewasa, saya benci dengan atasan saya. Saya benci dengan orang-orang di gereja, munafik semua. Kita isi pikiran kita dengan berbagai macam kebencian. Sadarkah kita ini kondisi pikiran kita? Bagaimana menyelesaikannya? Saya bawa cairan ajaib, Bapak Ibu. Mungkin sebagian sudah tahu ya. Jangan lihat botolnya, nanti kita pikir mereknya. Untuk pikiran yang sudah diisi dengan berbagai macam hal yang kotor, mesti diisi sesuatu yang bisa menjernihkan kembali. Sesuatu yang menjawab pergumulan kita. Sesuatu yang menetralisir, yang menggantikan kebencian, dendam kita dengan kasih. Ada lagi problem hal-hal yang bikin kita berselisih. Rusak lagi pikiran kita dengan pornografi. Rusak lagi pikiran kita dengan berbagai macam persoalan. Bagaimana jawabannya? Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk hidup kudus seperti yang Dia inginkan. Mengisi pikiran kita, menjawab seluruh pergumulan kita. Itulah firman Tuhan. Sehingga dengan kejernihan berpikir ini, menolong kita untuk melihat hidup ini secara benar. Kita ini gambar dan rupa Tuhan. Yang harusnya pikiran kita mencerminkan Tuhan. Perasaan kita pun mencerminkan Tuhan. Itu yang seharusnya. Maka itu akan muncul di dalam pola hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman perilaku. Mungkin Bapak Ibu langsung berkata, itu Alkitab susah. Lagi-lagi pada asumsi tadi, Alkitab susah. Betul, mungkin betul. Itu sebabnya saya promosi, ikutlah ke hati. Baik-baiklah dengarkan firman Tuhan, berikan catatan, renungkan firman Tuhan. Kemudian coba pikirkan bagaimana firman Tuhan ini menjawab masalah saya. Kalau masih belum ketemu, ayo diskusi dengan para rohaniwan. Ayo diskusi dengan orang-orang yang kita anggap senior secara rohani. Jangan malu bertanya, karena firman Tuhan itu mesti mengisi pikiran dan hati kita. Ketika kita malu bertanya, malu berdiskusi, akhirnya yang mengisi adalah pertanyaan, dan bukan jawaban atas hidup kita. Ayo diskusi, ayo berdoa bersama. Supaya betul-betul pikiran dan perilaku kita dituntun oleh firman Tuhan.
Kita bersyukur Alkitab itu bukan cuman tulisan, bukan cuman words, kata-kata, tetapi dia ada, mewujud di dalam diri Tuhan Yesus. Itu sebabnya Injil Yohanes pasal pertama menggambarkan siapakah Tuhan Yesus. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kata-katanya adalah firman, mujizatnya adalah firman, tegurannya adalah firman, penghiburannya itu adalah firman. Semua di dalam dirinya itu adalah firman. Maka yang diinginkan adalah Kristus bukan cuma kita kagumi, kita tangisi pada waktu nanti Jumat Agung, tapi biarlah dia juga di dalam hati kita. Biarlah dia ada di dalam jiwa pikiran kita. Biarlah dia ada di bibir kita. Terus menerus kita ungkapkan siapakah Tuhan Yesus. Kita belajar berbagai macam metode penginjilan. Tidak seharusnya dari hati kita mau bicara mengenai Tuhan Yesus. Lebih daripada kalau kita melihat TikTok, ini kayaknya menarik loh tempat makan ini. Ayo kita makan yuk. Setelah makan di sana, bener loh, enak loh, kita cerita kepada orang-orang enaknya makanan yang sesuai dengan TikTok itu. Kenapa kita tidak pernah punya kesempatan dan kerinduan bicara mengenai Tuhan Yesus? Saya baca Alkitab, saya dihibur loh. Saya sedang stres, kemudian saya berdiam diri, saya berdoa, saya menangis. Setelah saya menangis itu Tuhan menghibur saya. Coba ceritakan itu. Itu menunjukkan Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. Lukisan ini bagus atau jelek Bapak Ibu? Jelek pasti ya, kalau kita jujur jelek. Kita pasti mengatakan begitu. Dan yang melukis ya pasti tahulah anak-anak begitu ya. Yang melukis seorang anak, dia adalah anak tunggal dari sebuah keluarga yang kaya. Sayang dari kecil, walaupun dia tinggal di keluarga yang kaya, dia sakit-sakitan. Nggak sampai menjadi usia remaja. 10 tahun dia sudah meninggal dunia. Ayah ibunya sangat stres. Semua kekayaannya dia nggak ada artinya. Karena anak ini paling berharga buat mereka dan meninggal dalam usia sangat muda. Karena saking stresnya, nggak lama kemudian papa mama ini meninggal juga. Semua keluarganya bertanya, uangnya mau dikemanain? Harta yang segitu banyak mau dikemanain? Kemudian tiba waktunya pengacara dari almarhum mengumpulkan seluruh keluarga dan mereka tahu ini pasti pembagian warisan. Nah pengacara ini mengatakan ya sebelum saya membagi warisan sesuai dengan surat wasiat, almarhum pernah menulis surat wasiat ini dengan mengatakan tolong lelang barang-barang ini. Maka mulai dilelang, mobil ini mobilnya almarhum, siapa yang mau beli? Rumah yang di sini, bukan rumah, selain mobil, benda ini, patung ini, lukisan ini, siapa yang mau beli? Sudah, akhirnya kejual semua. Yang terakhir adalah lukisan ini. Siapa yang mau beli? Sebelum nanti saya bacakan wasiat, mau kemana hartanya dan rumah yang lain. Tidak ada yang mau. Lukisan jelek begini, gambar pakai pensil warna, siapa yang mau? 10 menit ditunggu, nggak ada keluarga itu yang mau beli. Kemudian dia mengatakan, oke, kalau nggak ada saya akan tutup. Dan gambar ini tidak terjual. Tiba-tiba dari belakang, seorang tua yang tadi berdiri di ambang pintu, dia angkat tangan. Karena sudah tua. Saya mau beli. Pengacara ini tanya, kamu siapa? Anda siapa? Keluarganya? Bukan. Saya pengasuh anak ini sejak dia dilahirkan. Saya mengasuh dia, saya tahu kesukaan dia, saya tahu yang dia tidak suka, saya sayang sama dia. Maka waktu saya melihat lukisan ini, gambar ini, saya ingat dia umur 5 tahun waktu gambar. Saya ingat dia pakai baju apa. Saya ingat wajahnya senang sekali waktu dia tunjukkan gambar ini kepada saya. Dia sudah nggak ada, tapi dia masih dalam hati dan pikiran saya. Maka lihat gambar ini, saya ingat dia. Saya mau beli. Saya bukan orang kaya, saya cuman pembantu di sini. Tapi saya mau beli. Semua uang saya pun boleh untuk beli gambar ini. Pengacara itu diam, kemudian dia mengatakan, oke, terjual. Dia tanya, berapa mesti saya bayar? Free, gratis untuk Anda. Maka dikasih. Kemudian dia menerima gambar itu, dia peluk, dia menangis dan tersenyum bahagia, kemudian dia mau keluar dari ruangan itu. Waktu mau keluar pengacaranya top, jangan keluar dulu Pak, jangan keluar dulu.
tolong duduk. Bareng-bareng saya bacakan surat wasiat. Oh ya boleh. Kemudian dia duduk, dia terus lihat gambar itu. Dia geleng-geleng kepala. Dia senang sekali, dia ingat lagi anak yang dia sayangi itu. Anak yang diasuhnya. Kemudian pengacara itu membacakan. Oke, ini adalah surat wasiat. Wah, semua tegang langsung mendengar. Nggak ada yang ngantuk dan tidur. Melotot semua. Siapa yang dapat? Kemudian dibacakan satu persatu harta yang ditinggalkan. Uang maupun benda-benda yang lainnya. Kemudian di akhir kata dia mengatakan, dia membaca surat itu. Semua harta ini diberikan kepada yang membeli lukisan anak saya. Semua kaget. Dan kita juga kaget mungkin. Wasiat apa ini? Tetapi akhirnya semua harta itu diberikan kepada orang tua itu. Bapak Ibu, ini cerita yang happy ending. Yang kita merasakan, aduh seandainya saya orang itu, begitu ya. Dapat warisan yang begitu banyak, seandainya saya begitu. Tetapi yang saya ingin kita menyoroti adalah, gimana orang tua itu memandang lukisan jelek ini. Jelek. Lukisan, oh enggak ada di sini ya. Lukisannya jelek. Tetapi yang dia pandang bukan lukisan itu. Siapa yang melukisnya? Relasi dia dengan anak yang membuat lukisan itu, sehingga lukisan yang jelek ini menjadi sangat indah sekali. Maka dia begitu tersentuh, dia seperti menyatu kembali dengan anak asuh yang dia bimbing, yang dia sayangi. Karena anak itu walaupun sudah meninggal, ada di dalam pikiran, perasaan dia. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu menjadi standar juga, menjadi evaluasi juga buat kita. Waktu kita lihat salib ini, apa pikiran kita? Oh udah biasa kan ya, tiap minggu kita lihat salib ini. Oh ada ukirannya, ada lampunya, bagus juga. Waktu kita menerima perjamuan kudus ini, apa yang kita lihat? Roti, oh ayatnya, ini mantra nih buat saya nih. Ini pesan 1 bulan nih ayat ini. Anggurnya keluar-keluar asem. Gak enak, coba dikasih sedikit alkohol. Jadi yang kita lihat adalah yang memang kita lihat. Maka kalau kita melihat lukisan tadi, gambar tadi ya jelek. Tapi saya mengajak kita melihat yang dibalik daripada perjamuan kudus ini. Dibalik salib ini. Yang saya mau lihat, mari kita melihat siapa Tuhan Yesus. Allah yang menjadi manusia. Waktu dikatakan roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Mestinya kalau pikiran dan hati kita diisi oleh Tuhan Yesus, dan kita melihat roti yang dipecah-pecahkan itu, kita melihat tubuh Tuhan kita yang suci itu dihancurkan. Waktu kita menerima anggur itu, mestinya kita melihat di belakang ini ada darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi kita di kayu salib. Maka seharusnya tidak bisa tidak. Waktu menerima perjamuan kudus ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Dosaku dihapus. Aku orang yang tidak layak terdakwa, mesti dihukum di dalam neraka. Tapi Tuhan berkorban dan menjadikan aku anaknya, memelukku. Dia mau tinggal di dalam hatiku. Itu yang seharusnya kita lihat kalau Tuhan Yesus di dalam pikiran dan hati kita. Kalau firman itu di dalam pikiran dan hati kita, enggak bisa enggak. Kita akan tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau itu mengisi pikiran dan hati kita dalam keseharian kita akan takut berdosa. Kita enggak akan main-main dengan dosa. Kita enggak akan berkata, Tuhan akan izinkan aku berdosa sekali ini. Kita tidak akan sembarangan dan kemudian kita dengan mudah berbohong, berdusta, menipu, menjatuhkan orang lain. Enggak. Karena Tuhan Yesus dalam pikiran dan hati kita. Maka pertanyaan sebelum kita menerima perjamuan kudus ini. Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita? Kiranya Kristus yang memenuhi pikiran kita. Menjernihkan pikiran dan hati kita. Dan kita mengalami kelegaan, sukacita, damai sejahtera.